Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10B ya. Iya Pak. Silahkan KM pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Rifki Pak. Kemana Rifki? Ada keperluan keluarga katanya Pak. Oh, hanya Rifki saja berarti. Iya Pak. Silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, buku dan pulpennya di ke atas meja kalian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari logaritma. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan definisi logaritma serta kaitannya dengan eksponen, dan yang kedua itu peserta didik memahami sifat-sifat logaritma, dan yang ketiga tujuannya itu peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat logaritma dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, sebelumnya apakah ada yang masih ingat mengenai materi eksponen? Ingat Pak. Ada yang masih ingat apa itu eksponen? Eksponen itu bilangan berpangkat Pak. Nah, betul. Eksponen itu bilangan berpangkat ya. Jadi kita kali ini akan menjelaskan mengenai logaritma. Apakah ada hubungannya antara logaritma dan eksponen? Ya, tentu saja ada. Jadi kita akan mempelajarinya. Logaritma. Silahkan, saya sudah mengirim modul ke grup kelas, jadi bisa dibuka. Nah, di sana ada pengertian logaritma. Silahkan coba bacakan ini pengertian logaritma. Menurut modul yang sudah Bapak bagikan, logaritma ialah lawan dari perpangkatan atau lawan dari eksponen, Pak. Nah, jadi logaritma itu adalah lawan dari perpangkatan atau eksponen ya. Jika pada eksponen itu tulisannya AX sama dengan B, maka di logaritma itu bentuknya akan diubah ke dalam A log B sama dengan X. Nah, jadi logaritma itu kebalikan dari eksponennya, dengan syarat untuk A-nya itu lebih dari 0, B-nya juga lebih dari 0, dan A-nya itu tidak sama dengan 1 ya. Di sini A-nya itu adalah bilangan pokok atau bilangan basis, dan B-nya itu bilangan numerus, X-nya itu adalah hasil dari logaritma. Jadi jika kita menemukan seperti ini, maka dibacanya A logaritma B sama dengan X, atau kita juga bisa dibaca A pangkat berapa yang hasilnya B. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, contoh misalnya di sini ada 2 pangkat 3 sama dengan X. Nah, jadi kita rubah ke dalam bentuk logaritma akan menjadi 2 log X sama dengan 3. Nah, mudah ya. Untuk lebih memahami mengenai logaritma, langsung saja kita menggunakan media. Silahkan, ada 2 orang yang berkenan maju ke depan. Lia dan Adinda boleh.
Nah, jadi di sini ada yang disebut dengan talotika, tangga logaritma matematika. Nah, misalkan kita akan mencari 2 log 4. Jadi kita ambil angka 2 ke sini. Logaritma 4. Nah, sini. Kelihatan yang belakang? Kelihatan. Nah, karena ini dibacanya 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, jadi kita akan mencari 2 kali berapa yang hasilnya 4. Jadi kita simpan di sini itu bilangan pokoknya atau bilangan basisnya. Jadi karena di sininya 2, jadi kita isi di sininya juga 2. Kalau 2 kali 1 hasilnya berapa? 2. Karena masih kurang dari 4, jadi ambil lagi 1 lagi. Ya. 2 kali 2 berapa? 4. Nah, di sini karena 4, jadi hasilnya itu ini ada berapa? 2. Ada 2, berarti di sini 2 lagi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Misalnya kita contoh lagi 2 log 16. Nah, 2 log 16. Di sini sudah ada 2 ya. 2 kali 2 apakah kurang dari 16? Masih ya, karena kurang dari 16 kita tambahkan lagi 2 di sini. 2 kali 2 kali 2 berapa? 6. 8, Kak. 8. Iya. Ya. Masih kurang dari 16, jadi tambahkan lagi 2. 2. Jadi 2 kali 2 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Nah, karena ini sudah memenuhi, karena di sininya ada 4, jadi kita isi di sini dengan angka 4. 4. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Misal kita ganti bilangan pokoknya dengan angka 3. Isi dengan angka 3. 3 log 27 misalkan. Nah, karena di sininya angka 3, jadi di tangga logaritma matematikanya juga diisi dengan angka 3. Coba isi. Tuh. 2. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, belum memenuhi. Tambah lagi angka 3. 3. Berarti 3 kali 3? 9 kali 3? 27. Nah, karena sudah memenuhi, jadi karena di sininya ada 3, di sini juga diisi dengan angka 3. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, berarti untuk tangga logaritma matematika ini terbukti ya, jadi bisa dipahami? Bisa. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Lia dan Adinda. Nah, karena kita sudah mempelajari atau memahami tentang logaritma, kita akan ke sifat-sifat logaritma. Untuk sifat-sifat logaritma itu ada 10 ya, yang sifat-sifat logaritma dasar. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan mempelajari 2 saja. 2 sifat saja ya. Nah, sifat-sifat logaritma. Misalkan di sini ada log A kali B akan sama dengan log A tambah log B. Atau di sini, atau berlaku juga sebaliknya ya, jika kita menemukan log A tambah log B akan sama dengan log A dikali
log B. Misalkan dengan catatan bilangan pokok atau bilangan basisnya itu sama. Kalau di sini 2, di sininya juga harus 2. Kalau di sini 3, di sininya juga harus 3 ya. Tidak boleh berbeda. Tidak boleh di sini 2, di sini 3. Itu tidak akan berlaku sifat yang pertama. Nah, langsung saja ke contoh. Misalkan ada 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, karena di sini bilangan pokok atau bilangan basisnya itu sama, jadi kita bisa menuliskan di sini dengan 2 log 4 dikali 8. Maka di sini hasilnya 2 log 8 kali 4 32. Maka 2 log 32 hasilnya sama dengan berapa? 5 ya. Dari mana 5? Karena 2 pangkat berapa ya, hasilnya 32. Seperti tadi pada media ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Contoh lagi, misalkan 3 log 9 ditambah 3 log 27 akan sama dengan 3 log 9 dikali 27. Maka 3 log 9 itu berapa? 3 log 9 kali 27 adalah 243. 3 pangkat berapa yang hasilnya 243? Ada yang tahu? Pangkat 5, Pak. Pangkat 5. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah paham pada penjumlahan, kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu sifat pengurangan. Jika kita menemukan log A min log B akan sama dengan log A per B, atau berlaku juga sebaliknya, log A per B sama dengan log A dikurangi log B. Misalkan di sini ada contoh yang tadi ya, 2 log 8 dikurangi 2 log 4 akan sama dengan 2 log 8 per 4 atau sama dengan 2 log 8 bagi 4 2. Maka 2 log 2 hasilnya 1. Nah, ini juga nanti akan dibahas di sifat yang selanjutnya ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Misal contoh lagi, ada 3 log 27 dikurangi 3 log 9 akan sama dengan 3 log 27 bagi 9. Maka hasilnya 3 log 3 sama dengan 1. Apakah sudah paham semuanya? Paham, Pak. Jika sudah paham, kita akan lanjut
mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1 Ninik, Tiara, dan kelompok 2 Adinda, Lia, dan Talita. Dikerjakan semuanya. Pak, ini gimana Pak? Nomor berapa, Ninik? Nomor 2 Pak. Untuk nomor 2 itu jadi kita mencari hasil dari logaritmanya ya. Jadi kan yang A itu 7 log 49. Jadi kita carinya 7 pangkat berapa yang hasilnya 49. Nah, dan BC-nya juga sama ya. Untuk kelompok 2 apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini Pak, ini menggunakan sifat satu. Untuk yang 3 itu ya menggunakan sifat 1. Nanti dicari hasilnya. Ini Pak. Ya, Ini tuh. Pak, terima kasih. Nah, ini pinter. Sudah? Udah Pak. Tidak. Nah, jika sudah, silakan untuk kelompok 1 menjelaskan nomor 1 dan 2. Kelompok 2 menjelaskan nomor 3 dan 4. Baik, Pak. Silakan. Satu sama 2 Pak. Iya. Silakan kelompok 2. Sebentar Pak. Sudah? Yang kelompok 2? Udah Pak. Nah, silakan untuk kelompok 1 jelaskan terlebih dahulu yang nomor 1 dan 2. Nomor 1 soalnya itu ditanyakan yaitu bentuk logaritma dari bilangan eksponennya. Yang pertama itu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kita ubah ke dalam bentuk logaritma karena sudah
dipelajari tadi sama-sama, berarti bentuk logaritmanya itu 2 log 8 sama dengan 3. Dan untuk B-nya juga 4 pangkat 2 sama dengan 16, maka bentuk logaritmanya itu 4 logaritma 16 sama dengan 2. Dan untuk C-nya itu 3 pangkat 5 sama dengan 243, maka bentuk logaritmanya itu 3 log 243 sama dengan 5. Yang kedua. Yang nomor 2-nya itu dicari nilai dari setiap logaritma. Yang pertama itu 7 logaritma 49, maka 7 pangkat berapa yang hasilnya 49. Nah, hasilnya itu kan 2. Dan untuk B-nya itu 3 log 81, maka 3 pangkat berapa yang hasilnya 81 itu 4. Dan untuk C-nya itu 4 log 64, 4 pangkat berapa yang hasilnya 64 itu 4 pangkat 3. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Sama. Selanjutnya, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Nomor 3 yaitu soalnya 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, ini berarti memakai sifat yang pertama. Berarti 2 log 4 dikalikan dengan 8, hasilnya 2 log 32. 32 ini berarti 2-nya itu ada 5 kali. Jadi hasilnya 5. Kemudian yang nomor 4 itu memakai sifat yang kedua. Berarti 2 log 32 dibagi 8, hasilnya 2 log 4. 4 ini berarti 2-nya itu ada 2 kali, berarti hasilnya 2. Ya, betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk sifat-sifat selanjutnya dari 3 sampai ke 10 itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi silakan untuk siswa dimohon mencari referensi terlebih dahulu supaya nanti pertemuan berikutnya kita ada pembahasannya ya. Nah, jadi dari pertemuan kali ini apa saja yang dapat kita simpulkan? Ada yang tahu? Bahwa logaritma itu adalah lawan atau kebalikan dari eksponen. Terus apa itu eksponen? Eksponen adalah bilangan berpangkat. Ya. Terus tadi sifat-sifat dasar logaritma ada berapa? 10. Ada 10. Yang pertama itu jika ada penjumlahan dua logaritma dengan basis atau bilangan pokok yang sama, maka tinggal dikalikan saja. Terus sifat yang kedua, jika ada dengan berbasis sama, maka tinggal dibagi saja. Ya, berarti kalau sampai sini dicukupkan ya. Silahkan untuk KM pimpin doa. Setelah melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.